Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 766 sampai bab 770. Kakakku ada di Akademi Samudra Bintang. Omi tiba-tiba memikirkan seseorang. Akademi Star Ocean. Wanderlust dari Paviliun Bintang Surgawi. Omi sibuk berkata, apakah ini Long Tianya? Patriark cantik itu memandang Omi dengan heran dan sibuk berkata, kamu, bagaimana kamu tahu nama saudaraku? Kakakku telah pergi selama bertahun-tahun. Dia bukan selebriti di kerajaan Liuliah. Omi tersenyum. Sejujurnya, kakakmu dan aku, kami dianggap teman. Ah, bagaimana? Oh, saya baru saja kembali dari Star Ocean Academy setengah tahun yang lalu. Saya baru saja kembali dari kelulusan. Wanderlust adalah Master Paviliun Bintang Surgawi Star Ocean Academy. Saya sudah banyak yang menginginkannya. Kata Omi. Patriark cantik itu memancarkan. Kamu tidak sengaja mencoba mendekatiku untuk menyenangkanku. Aku tidak percaya bahwa kamu berteman dengan saudara laki-laki. Saudaraku setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik Unity Realm Pertengahan Puncak. Kamu bahkan belum melangkah ke alam persatuan. Bagaimana mungkin kakakku berteman denganmu? Kamu mencoba mendekatiku. Tidak mau. Tapi kamu tidak perlu pacaran hubungan dengan saya. Saya katakan, saya pribadi akan melemparkan pedang untuk Anda. Tapi ayahku, kamu bahkan tidak bisa. Bahkan pangeran pun tidak. Omi membuntuti. Aku bahkan tidak peduli menggunakan ini untuk menjalin hubungan kalian. Oke, apakah ayahmu ada di rumah atau tidak? Tidak di rumah. Benar-benar tidak di rumah. Tidak bohong. Tapi aku harus kembali dalam beberapa hari. Dan selain itu, kakakku mungkin akan kembali dalam beberapa hari. Bagus. Kalau begitu aku akan tinggal bersama keluargamu selama beberapa hari. Aku perlu berbicara dengan ayahmu secara langsung dan membuatnya melemparkan pedang untukku. Semoga berhasil. Aku akan meminta seseorang mengatur perumahanmu. Aku akan mengajak kalian berdua makan malam-malam ini. Dan aku akan memanggil sahabatku bersamaku. Sehingga kita bisa saling mengenal. Bagus. Omi diatur untuk tinggal di Long Clan. Omi harus berbicara dengan Long Qingyun secara langsung. Atau setidaknya memperjuangkannya. Tetapi jika dia tidak bisa, maka dia harus membuat pedang kelas 12 atau 13. Pada saat ini, di luar Long Clan, Pangeran Wei Jun sangat marah. Jalang Long Tianqin itu jelas memandang rendah raja ini. Pergilah di malam hari dan tangkap Long Tianqin ke rumahku. Aku ingin menguji bagaimana rasanya menjadi kecantikan terkenal ini. Ya, Yang Mulia. Apakah saya perlu menyembunyikan identitas saya untuk menangkap seseorang? Tidak perlu. Pergi saja dan tangkap saja. Tapi, tuanku, Long Qingyun setidaknya mengenal raja dan memiliki status. Yang begitu apa? Saya tidak menyentuh Long Qingyun. Saya baru saja memperkosa putrinya. Bahkan jika Long Qingyun melaporkan ini kepada Yang Mulia, apa yang bisa saya lakukan? Itu juga benar. Namun itu hanya keluarga casting pedang. Sovereign saat ini sangat. Keluarga sibuk-sibuk pedang kerajaan. Bagaimana dia bisa punya begitu banyak waktu untuk mengurusnya? Namun, itu tidak seperti aku membunuh Long Qingyun. Aku baru saja memperkosa putrinya. Pangeran, jangan khawatir. Pada malam hari saya akan pergi dan menangkap Long Tianqin untuk Anda nikmati. Pada saat itu, ketika Long Qingyun tidak membantu juga melawan Anda, dia akan tahu betapa kuatnya Anda. Dia takut Anda akan mengambil tangan lagi. Dia pasti akan mengambil untuk meminta Anda untuk menempa pedang. Hahaha, itulah idenya. Malam itu, seorang pelayan datang untuk mengundang Omi. Tuan Tang, Patriark mengundang Anda ke Paviliun Hati yang jelas untuk makan malam. Pimpin jalannya. Pada saat ini, di Paviliun Clear Heart, Long Tianqin dan wanita cantik lainnya sedang duduk di sana. Tianqin, kenapa kamu memintaku untuk datang makan malam? Wei Sakura, bukan kamu sibuk. Aku memanggilmu. Aku yakin ada sesuatu yang aku ingin kamu bantu aku. Ada anak laki-laki yang baik di sini hari ini. Hehe, aku melihatnya. Cukup permen mata. Aku hanya ingin kamu datang dan membantuku. Long Tianqin berkata dengan sedikit malu-malu. Tidak mungkin. Gadismu ini memiliki seseorang dalam cerminan.
Kamu bahkan tidak bisa melihat saudara laki-laki kerajaanku yang sangat luar biasa. Yah, aku ingin melihat siapa anak laki-laki itu yang bisa berpura-pura. Bahkan saudaraku sedang dibandingkan. Orang yang berbicara ini adalah Putri Wei Sakura. Dia ada di sana ketika Omi membunuh selir Yin setengah tahun yang lalu. Tetapi sudah lebih dari setengah tahun dan tidak ada seorang pun di kerajaan Glaze yang tahu siapa yang melakukannya. Putri Wei Sakura benar-benar tidak memberi tahu siapapun akhirnya tentang pembunuhan Omi terhadap selir kekaisaran kerajaan Glasir. Apalagi menimbulkan konflik antara kedua negara. Wei Sakura, jangan bicara omong kosong oke. Aku tidak mengatakan bahwa aku menyukainya. Aku hanya mengatakan bahwa aku memperhatikan cukup menarik perhatian. Aduh, hanya merasa seperti tipe lah. Lang Tianqin tersipu dan berkata, hahaha, masih tidak mengakuinya. Seorang pria yang bisa menyukainya. Sepertinya dia pasti luar biasa. Aku benar-benar ingin melihatnya. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengundangnya. Dia akan berada di sini nanti. Bagus, Wei Sakura. Kamu sudah dalam suasana hati yang tertekan selama setengah tahun terakhir. Tidak mungkin kamu belum melupakan kematian permaisuri India. Kamu tidak bisa disalahkan atas ini. Sudah begitu lama. Kamu harus diubah. Oh, kamu tidak mengerti. Aku sahabatmu. Apa yang tidak bisa kamu katakan padaku? Lupakan saja. Itu bukan apa-apa. Omi tiba di King Singe. Omi terkejut ketika melihat kedua wanita itu duduk di paviliun Clearheart. Bukan salah satu wanita yang duduk di sebelah patriark cantik, Putri Wei Sakura. Ini kamu. Omi dan Wei Sakura terkejut pada saat yang sama. Long Tianqin sibuk bertanya. Apa? Kalian saling kenal? Omi memandang Wei Sakura tanpa mengatakan apa-apa. Dia hanya berpikir itu terlalu kebetulan bahwa Putri Wei Sakura berteman dengan Long Tianqin. Dan Wei Sakura melihat Omi. Wajahnya sangat buruk. Bahkan bisa dikatakan marah. Karena Omi membunuh permaisuri Yin. Meskipun dia tidak mengutarakan. Untuk menyembunyikannya. Tetapi, tidak berarti bahwa dia tidak membenci Omi. Dan karena dia bersembunyi ini, Putri Wei Sakura telah dikutuk oleh hati nuraninya selama 6 bulan terakhir. Pada saat ini, pelaku melihatnya. Bagaimana dia bisa memiliki wajah yang baik? Hanya saja, Long Tianqin ada lagi. Dan beberapa kata tidak bisa diucapkan. Setelah ragu-ragu sejenak, Putri Wei Sakura menjawab. Dialah yang menyelamatkan janin di perut Putri Yin tahun lalu. Ah, kebetulan seperti itu. Omi memandang Putri Wei Sakura dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Wei Sakura dengan marah meminta wajahnya dari menatap Omi. Longkin dia memandang Omi dan Wei Sakura dan berpikir bahwa mereka baik. Dengan semua hak, mereka harus menjadi dermawan. Apakah mereka berselingkuh? Duduklah. Omi, terima kasih. Bapak bangsa. Omi duduk dan bertanya. Di mana Samira? Ahnya. Aku tidak mengundangnya. Kata Long Tianqin. Omi mengerutkan kening. Tapi dia satu-satunya yang diundang. Putri Wei Sakura tiba-tiba berdiri dan berkata, Tianqin, aku akan kembali dulu. Wei Sakura, ada apa denganmu? Kamu tiba-tiba kembali. Saya masih punya beberapa bisnis. Tapi, Tianqin, orang ini, sebaiknya kamu menjauh darinya. Wei Sakura berkata tanpa melihat Omi. Long Tianqin menggigit giginya dan berkata, Wei Sakura, kamu seharusnya tidak bersamanya. Berselingkuh, mengapa aku merasa ada sesuatu yang terjadi di antaramu? Putri Wei Zhen bercampur. Aku dan dia. Kecuali tidak ada lagi laki-laki di dunia ini. Wei Sakura tampak sangat menghina Omi. Meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa sebenarnya Omi tidak seburuk itu. Namun juga, ada kebencian di antara mereka karena pembunuhan brutal Lady Indigo olehnya. Omi duduk di sana dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Putri Wei Sakura mengatakan bahwa bahkan jika semua pria di dunia meninggal, mereka tidak akan menyukainya. Omi tidak merasakan apa-apa untuk itu. Karena, Omi juga tidak menyukainya. Meskipun dia benar-benar cantik. Aku akan pergi duluan. Setelah mengatakan itu, Putri Wei Sakura segera terbang menjauh. Makanannya enak. Membuatnya agak canggung. Long Tianqin menatap Omi dengan mata yang rumit. Mengapa kamu melihat seperti itu? Bukannya kamu mengundangku untuk makan malam. Dan tidak membiarkan pun menyajikan makanan, kata Omi. Omi, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah hubungan Anda dan Wei Sakura memiliki semacam kelainan? Kamu terlalu banyak berpikir. Lalu mengapa Wei Sakura terlihat sangat membencimu? Kamu pasti telah mengecewakan perasaannya. Aku akan puas mengapa Wei Sakura selalu terlihat tidak bahagia selama setengah tahun terakhir.
Pemimpin klan, bisakah kita mulai makan malam sekarang? Juga, menelepon pacarku Sangguan Zuo di sini. Seberapa besar maksudmu kamu memanggilku ke sini sendirian untuk makan malam? Mungkinkah ini benar-benar seperti yang dikatakan Sangguan Zuo? Kamu tertarik padaku, kan? Omong kosong. Siapa yang tertarik padamu? Hanya seseorang pergi mengundang Samira untuk datang ke sini untuk makan malam. Ya, seorang pelayan segera naik. Long Tianqin sedang dalam suasana hati yang buruk. Awalnya dia yakin dia tertarik pada Omi. Sekarang dengan semua masalah ini, Omi tidak hanya memiliki hubungan dengan Samira, tetapi juga dengan Putri Wei Sakura. Sahabatnya, ini bagus. Bahkan jika dia tertarik, dia hanya bisa berhenti. Tidak lama kemudian, pelayan itu datang dan berkata, Patriark, Sangguan Zuo itu, dia tidak lapar dan tidak ingin datang. Lupakan untuk tidak datang. Omi, ayo makan. Jangan menunggu. Karena Sangguan Zuo tidak datang, Omi tidak punya pilihan selain berhenti. Sangguan Zuo harus tahu sesuatu dan agak cemburu. Jadi dia tidak berani menjadi bola lampu lagi. Tepat pada saat ini, sebuah suara keluar. Pemimpin klan Long Tianqin. Kamu di sini. Ketika Long Tianqin melihat kemana suara itu berasal, seorang pria dengan pedang di tangannya berdiri tidak jauh dari paviliun hati jernih. Ini kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Long Tianqin segera mengenali pria itu. Pria ini adalah Antek di samping pangeran yang datang pada siang hari. Saya mendengar bahwa dia adalah orang yang kuat di tingkat kedua dari alam persatuan awal. Pemimpin klan Tianqin. Aku sengaja datang untuk menemukanmu. Pria di tingkat kedua dari alam persatuan awal tersenyum muram dan berkata. Omi menatapnya. Tapi sayangnya, dia bahkan tidak melihat Omi. Dan tidak jelas apakah dia tidak mengenali Omi atau tidak peduli untuk melihat orang lain. Tapi tentu saja, Omi juga kebetulan membelakanginya. Apa yang kamu inginkan denganku? Lang Tianqin tidak memiliki nasib baik untuk bertanya. Pemimpin klan Tianqin. Pangeran saya kesepian dan ingin menemukan seseorang untuk minum bersamanya. Jadi saya datang untuk mengundang Anda untuk datang dan minum dengan pangeran saya. Kepala klan panjang. Ayo pergi. Apa yang kamu katakan? Aku bilang agar kamu pergi dan minum dengan pangeranku. Lang Tianqin sangat marah. Apa maksudmu? Apa yang kamu inginkan? Apakah aku tidak membuat diriku cukup jelas? Kepala langit. Pangeran, aku ingin mengundang Anda untuk menemani anggur. Beraninya kamu. Apakah kamu masih memiliki hukum raja di matamu? Hahaha. Keluarga casting pedang belaka. Juga berani berbicara tentang hukum raja saya. Hanya saja kamu bisa melemparkan beberapa pedang. Apa yang bertengkar? Raja ingin kamu menemani anggur ini adalah untuk berpikir tinggi tentangmu. Kamu masih tidak terburu-buru untuk ikut denganku. Berniat melamar raja. Kamu, Long Tianqin kesal. Tetapi tidak berdaya. Berikan aku. Dalam sekejap mata berikutnya, pria kuat itu terbang dan dalam sekejap, dia memiliki Long Tianqin di tangannya, siap untuk pergi bersamanya. Omi berkata, teman ini, turunkan dia. Yoho, siapa kamu? Yang bawaan. Benar-benar berani memanggilku teman. Apakah kamu layak? Don berdiri dan ini kamu. Pihak lain segera mengenali Omi, yang secara alami ada di sana ketika pria itu pergi untuk memutar berlian hitam Omi. Ya, ini aku, Omi. Kamu benar-benar di sini. Sudah kubilang untuk menurunkannya. Bukankah kamu mendengarku? Wajah Omi dingin. Omi sudah lama tidak senang dengan rombongan pangeran pengawal ini. Hari ini Antek pangeran pengawal datang untuk dengan mencuri wanita itu. Bagaimana Omi bisa melepaskannya? Omi, apakah kamu punya nyali untuk mengatakan itu lagi? Aku akan memastikan kamu tidak melihat matahari besok. Hahaha. Sayangnya, kamu tidak pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, Omi langsung menembakkan pedangnya. Cahaya dingin melintas seolah-olah petir telah mengiris langit. Terlalu cepat. Adegan itu sunyi dan sunyi selama beberapa detik. Long Tianqin masih dipegang oleh pria kuat itu. Tetapi pada saat itu, Long Tianqin merasa bahwa ada sesuatu yang disemprotkan di wajahnya. Dan hanya ketika dia mendongak dia menemukan bahwa panjang leher pria kuat Unity Realm itu, retakan kecil dan halus secara bertahap meluas, dan seluruh kepalanya meluas hingga ke tanah. Ah, Long Tianqin menjerit dan melihat ke tanah. Mata kepalanya masih terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang luar biasa. Long Tianqin menoleh ke arah Omi, yang menuangkan anggur dan kemudian mengambil mangkuk dan meminum semuanya. Omi minum anggur sendirian dan berkata, belum pernah melihat orang mati sebelumnya. Don Omi, kamu, bagaimana kamu melakukan itu? Pedang membunuh, tapi,
Tapi sepertinya kamu tidak melangkah ke alam persatuan. Bukankah kamu hanya kesempurnaan agung bawaan? Tidak bisakah kesempurnaan bawaan membunuh alam persatuan? Kamu terlalu kuat. Long Tianqin tidak percaya. Matanya menunjukkan sedikit pemujaan. Omi menyesap anggur dan berkata, aku akan berduka dengan tubuh dulu. Tapi Long Tianqin bertanya, Omi, apakah Nona Samira itu benar-benar pacarmu? Ya, oh, dia memiliki kehidupan yang baik. Omi menikamnya dengan tongkat bambu dan terbang dengan mayat dan kepala di belakangnya. Omi melemparkan mayat itu ke parit yang jauh dari Long Clan. Kemudian, Omi dengan cepat kembali ke Long Clan. Kembali ke Long Clan. Long Tianqin masih menunggu Omi. Omi, terima kasih telah menyelamatkanku. Jangan khawatir. Ketika ayahku kembali, aku pasti akan membujuk ayahku untuk menempa pedangmu. Terima kasih. Aku salut padamu. Sama-sama. Long Tianqin. Setelah makan ini, sebaiknya kita segera pergi ke tempat lain dulu. Pangeran anjing itu pasti akan mengirim seseorang lagi ketika dia melihat bahwa antek-anteknya belum kembali. Tidak apa-apa. Aku sudah mendapat kabar. Kakakku akan kembali besok. Kakakku berada di puncak alam persatuan tengah. Pangeran anjing itu sama sekali bukan tandingan kakakku. Oh, Wanderlust akan kembali. Iya Omi. Kamu bilang kamu adalah teman kakakku. Tunggu kepulangan kakakku besok. Tanyakan saja. Tidak masalah. Baiklah. Aku sudah selesai makan. Terima kasih atas anggurnya. Kita akan minum lagi. Tidak. Aku harus kembali untuk tinggal bersama Samira. Oh, Omi berjalan keluar dari paviliun bintang surgawi. Dan Long Tianqin tersenyum. Hei, Omi. Akhirnya aku tahu mengapa Putri Wei Sakura mengalami pernikahan emosional denganmu. Aku tidak ingin terlibat denganmu lagi. Tapi, kurasa tidak sekarang. Omi, bolehkah aku bertanya? Apakah aku masih punya kesempatan? Tidak, mengapa? Aku sudah punya pacar. Saya tidak keberatan Kita memiliki kebebasan menikah di negara berkaca-kaca. Ada banyak pria dalam poligami. Kuncinya adalah untuk melihat apakah pria itu mampu Kamu pria yang baik. Aku bisa menjadi istri kecilmu. Oh, terima kasih. Tapi sayangnya, aku tidak punya perasaanmu. Aku, baiklah kepala. Terima kasih sudah makan malam. Aku akan kembali dulu. Omi dengan tegas pergi. Patriark keluarga pedang casting ini benar-benar menyukai Omi. Omi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sayangnya, Omi tidak memiliki perasaan padanya. Omi tidak memiliki interaksi dengannya. Jangan sampai cintanya semakin dalam dan dia kehilangan kendali lagi. Omi sekarang beberapa pacar. Nyatanya Omi pada awalnya tidak seperti Simran, Su Meiqian, Sangguan Zuo. Pada awalnya Omi tidak suka. Bisa berkembang sampai batas tertentu. Menghasilkan perasaan. Omi tidak mau juga harus mau. Omi kembali ke kamar tamu. Samira duduk di sana sendirian karena cemburu. Jadi begitu cepat setelah memperkirakannya. Bukankah kamu mengatur untuk pergi ke ruangan di malam hari untuk berbicara tentang kehidupan? Samira berkata dengan masam. Oh, Samira. Sudah kubilang untuk datang dan makan bersama kami. Kenapa kamu tidak pergi? Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Jika dia benar-benar ingin meneleponku, dia akan memberitahuku bersama. Kamu benar. Long Tianqin ini benar-benar tertarik padaku. Dia ingin menjadi pacarku. Itu bagus. Datang untuk melemparkan pedang dan kebetulan memancing seorang wanita cantik. Aku sudah bertanya-tanya. Long Tianqin ini adalah salah satu dari dua keindahan damping terkenal dari kerajaan Liuli. Kecantikan damping. Ya, ada yang lain yang disebut semacam putri. Betapa baiknya kamu dengan mudah menyambut salah satu wanita cantik ini. Hahaha. Sayangnya, aku sudah menolak. Samira sibuk berkata. Tidak mungkin. Kamu benar-benar menolaknya. Ya, jika kamu tidak menyukainya, mengapa kamu tidak mengatakan tidak? Tapi dia salah satu dari dua wanita paling cantik di negara berkaca-kaca yang sangat terkenal. Saya telah melihat banyak wanita cantik. Apa lengkapnya dengan saya jika saya tidak menyukai mereka? Baiklah, jangan membahasnya. Selamat malam. Omi berjalan keluar dari kamar Sangguan Zuo. Klan Lang telah mengatur kamar tamu terpisah untuk Omi dan Sangguan Zuo. Samira berlari keluar dan berkata, aku tidak berani tidur di sini sendirian. Aku akan pergi ke kamarmu. Oke. Omi menganggukkan kepalanya. Pagi berikutnya, ketika Omi masih bermimpi dengan Samira di pelukannya, ada ketukan di pintu luar. Siapa? Senior Tang. Patriark memintaku untuk meneleponmu. Oh,
Ada apa? Senior Wanderlust sudah kembali. Biarkan aku datang dan membawamu ke sana. Omi segera berkumpul dan bangkit. Tidak menyangka senior Long Tianya benar-benar kembali. Omi segera datang ke paviliun tempat Long Tianya, Long Tianqin dan pria lain. Mereka bertiga sedang minum teh pagi di paviliun. Long Tianqin tidak memberitahu Long Tianya bahwa Omi ada di sini. Dia hanya meminta seseorang untuk memanggil Omi. Apakah Omi benar-benar mengenal Long Tianya atau tidak? Itu akan terlihat jelas pada pandangan pertama. Omi berjalan ke paviliun. Long Tianya melihat Omi tertegun sejenak. Lalu tidak percaya. Omi. Anda. Apa yang Anda lakukan dalam rumah senior Long Tianya? Kamu benar-benar kembali. Long Tianya benar-benar terkejut. Setengah tahun yang lalu di Akademi Samudra Bintang, Yi Tianxing dan istrinya juga mengatakan bahwa mereka akan mengundang Omi untuk makan malam di malam hari dan meminta untuk ikut dengan mereka. Long Tianya melihat bahwa Omi sangat berbakat. Dia secara alami ingin berteman dengan Omi. Tetapi sayangnya, ketika dia pergi ke rumah Yi Tianxing di malam hari, dia mengatakan bahwa Omi sudah pergi. Dan Long Tianya agak stres pada waktu itu, berpikir bahwa dia pasti tidak cukup beruntung untuk berteman dengan putra surga yang bangga seperti Omi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia kembali ke rumah bulan ini, Omi akan muncul di rumahnya. Lang Tianqin tersenyum. Saudara, kamu benar-benar saling mengenal. Sebelum Omi mengatakan bahwa kamu dan dia adalah teman. Aku tidak percaya. Aku tidak mengerti. Kamu benar-benar berteman ah. Hahaha. Tianqin. Saudara Tang dan aku memang berteman. Omi tersenyum sedikit. Pada saat menyadari, Omi tahu bahwa dia sedang mendaki dengan Long Tianya sekarang. Dia mendaki tinggi. Dan dalam hal kekuatan, dia tidak layak berteman dengannya. Saudara Tang. Itu benar-benar mengejutkan saya bahwa Anda dapat datang ke rumah saya sebagai tamu. Awalnya saya berpikir bahwa saya tidak ditakdirkan untuk bersama Anda. Tetapi saya tidak berpikir bahwa itu cukup ditakdirkan. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Tianya. Kamu lebih tua dariku. Jadi aku akan memanggilmu kakak Tianya. Oke, Su Chen. Hehe. Long Tianya memandang Omi. Semakin dia memperhatikan, semakin dia menyukai. Dan sekarang kakaknya berteman dengan Omi lagi. Dia merasa lebih menyukai. Long Tianya berkata, ini saudara perempuan saya. Long Tianqin. Ini kakak laki-laki saya. Long Tianming. Anda harus mengenal mereka semua. Haha. Aku sudah mengenal mereka ketika aku datang ke casting SWOT kemarin. Kamu datang ke keluargaku untuk melempar pedang. Kakak laki-laki Tianya yang tidak puas. Saya mendapat materi yang bagus. Jadi saya datang ke Long Clan yang terkenal untuk melemparkan pedang. Itu sebabnya saya mengenal saudara perempuan Anda. Long Tianya tersenyum pada saudara-saudaranya dan berkata, Tianqin, Omi adalah temanku. Kamu harus melemparkan pedang untuknya dengan benar. Long Tianqin berkata dengan roll matanya. Kakak kedua, orang-orang tidak suka pedang yang aku lemparkan. Oke, bahan mereka adalah berlian hitam. Bagaimana aku akan menyia-nyiakannya? Berlian hitam apa? Aku tidak mengerti. Apakah berlian hitam itu bagus? Long Tianya adalah seorang idiot bela diri. Tidak berbakat dalam casting pedang. Di antara tiga saudara perempuan, adik bungsu, Long Tianya, adalah yang paling berbakat. Ayo, berkat kamu menjadi putra dan putri dari keluarga pengecoran pedang. Berlian hitam yang merupakan bahan yang dapat membuat senjata 14 kelas. Kerajaan Liuli, selain ayah kita, belum ada yang bisa membuat pedang 14 tingkat. 14 kelas. Ini terlalu bermutu tinggi. Itu adalah sesuatu yang bahkan diimpikan oleh yang terkuat dari Unity Realm Grand Perfectionist. Di seluruh kerajaan kaca kita, hanya ada satu senjata tingkat 14 yang ada di tangan Raja Kerajaan Mengkilap. Dan pedang itu disebut. Ia sibuk berkata kepada Omi, Omi, apakah kamu yakin ingin pedang bermutu tinggi seperti itu? Ini bukan hal yang baik. Omi memandang Wanderlust dengan sedikit terkejut. Nima, pedang tingkat 14. Apakah itu langka? Hanya ada satu pedang di seluruh kerajaan Glaze. Itu terlalu berlebihan. Long Tianqin berkata, selamat datang. Aku sudah melihat. Tapi bahan-bahannya sangat berkualitas tinggi. Di mana dia bersedia mencampur bahan lain untuk membuat pedang kelas yang lebih rendah. Omi, percayalah. Kamu tidak membutuhkan pedang bermutu tinggi seperti itu sekarang. Jika seseorang yang berpengetahuan melihatnya, itu akan membawamu masalah sebagai gantinya. Mengapa kamu tidak terlebih dahulu melemparkan yang biasa? Jika Anda memegang pedang 14 tingkat,
Anda seperti orang biasa dengan serangkaian kalung bernilai jutaan. Omi tersenyum. Kakak Tianya. Berlian hitamku beratnya 20.000 pound. Aku ingin menempa pedang yang beratnya 20.000 pound. Kurasa banyak orang tidak akan mendapatkan ide untuk pedang seberat itu. Itu tidak benar. Orang tertarik pada bahan berlian hitam. Semakin berat deskripsinya, semakin mereka menyukainya sehingga orang lain dapat membuat lebih banyak pedang. Omi berada dalam sedikit dilema. Pertama-tama, Omi ingin membangun pedang berat 14 tingkat. Bukan hanya karena dia mau. Dia harus memiliki pembuat pedang 14 kelas untuk membangunnya untuknya. Sekarang saudara-saudara Long Tiannya semua menasihatinya untuk tidak terlalu berkualitas tinggi untuk saat ini. Omi berada dalam sedikit dilema. Yang berarti bahwa itu mereka tidak mau memohon kepada ayah mereka untuk membuat pedang 14 tingkat untuk Omi. Lang Tiannya sibuk berkata, Omi, jangan salah paham. Jika kamu benar-benar menginginkan pedang berat tingkat 14, aku pasti akan memohon kepada ayahku untuk membangunnya. Aku hanya khawatir tentang keselamatanmu. Karena kamu sangat keras kepala, maka mari kita lakukan ini. Ketika ayahku kembali, aku akan memastikan ayahku membangunnya. Terima kasih, Kakak Tianya. Jangan sebutkan itu, Omi. Kalau begitu mari kita minum teh pagi bersama. Aku belum menyikat gigi. Aku akan kembali dan mandi dulu. Dan menuangkan Samira juga. Oke, Omi meninggalkan paviliun. Long Tianqin sibuk bertanya. Saudara, bagaimana kabar Omi? Omi ini sangat jenius. Ketika aku berada di Star Ocean Academy, mengira aku tidak punya kesempatan bersamanya. Tapi aku tidak menyangka ya. Kakak, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini padaku? Mungkinkah kamu tertarik padanya? Sayang, Lang Tianqin tersipu. Haha, kakak, kamu adalah salah satu dari 2 wanita tercantik di kerajaan Liuli. Kamu melihat seorang pria untuk pertama kalinya, bukan? Kakak, kecantikan sampah macam apa aku ah? Orang-orang Omi bahkan tidak pernah melihatnya. Kamu benar-benar naksir dia. Hahaha. Tenang. Memohon kamu berhenti tertawa. Aku bersedia menjadi istri kecilnya dan orang-orang tidak menginginkannya. Kalau begitu jangan paksakan. Itu juga takdir. Ngomong-ngomong, begitu banyak pangeran kerajaan Liuli mengejarmu. Bukankah kamu memiliki satu pun yang kamu sukai? Pangeran masih baik. Dan akan bermanfaat bagi keluarga kami jika kamu menikah dengan pangeran. Asalkan kamu menyukai sendiri. Tentu saja. Long Tianqin berkata, para pangeran itu semua tidak menyenangkan untuk dilihat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukan pangeran 18 Wei Mengbing hebat. Dia juga belajar di Akademi Star Ocean sebelumnya. Dia belajar di luar negeri dan kembali hanya dalam 10 tahun. Saya khawatir dia telah mencapai puncak kesempurnaan besar bawaan sekarang. Pangeran 18 baru saja mengirimiku pesan. Dia ingin memintaku untuk pergi berburu hari ini. Tapi aku tidak ingin pergi. Tapi dia memanggil Wei Sakura juga. Yang membuatku sulit untuk menolak. Wei Sakura dia juga ingin membujukku dengan Wei Mengbing. Sayangnya, Long Tianqin berkata dengan depresi. Mengapa kamu tidak ingin pergi? Wei Mengbing. Pangeran ini memang tidak buruk. Saya cukup berhubungan dengannya ketika saya berada di Star Ocean Academy. Bakatnya sangat kuat. Dia seharusnya layak untuk Anda sekarang. Aku tidak tahu. Aku hanya tidak menyukainya. Sebaliknya, ketika aku melihat Omi, pertama kali aku melihatnya, aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang ingin aku tunggu di dalam hatiku. Lang Tiannya menghela nafas. Kakak, Omi memang tidak buruk. Tapi, kakak kedua mengatakan sesuatu yang tidak suka kamu dengar. Kamu tidak cocok. 4 itu tidak pantas. Omi adalah anggota Kekaisaran Yan Huang. Itu tidak pantas. Jika kamu hanya warga negara biasa, tidak masalah di mana kamu berkeliaran. Tetapi kamu memikul keluarga casting pedang. Naik dan turun. Sangat melelahkan untuk hidup. Mengapa kamu membuang misi keluargaku? Karena hanya jika kamu berbakat dalam casting pedang, kamu dapat mencapai level ayahmu di masa depan. Atau bahkan melampaui dia. Kamu dapat membuat keluarga casting pedang Long Clan kami menjadi lebih baik. Kakak, jarang Wei Sakura juga memanggilmu dengan Wei Mengbing. Jadi pikirkan saja. Baiklah. Baiklah. Hentikan. Aku akan mempertimbangkannya. Mata Lang Tianqin bersinar dengan sedikit kejengkelan. Ayahnya ingin dia menemukan seorang pangeran. Dan begitu juga kedua saudara laki-lakinya. Apakah mereka memikirkan keluarga ini atau kebahagiaannya? Sulit untuk bertemu dengan seorang pria dengan detak jantungnya. Tetapi itu adalah tragedi seperti itu. Pihak lain tidak menyukainya.
dan orang-orang di sekitarnya masih satu persatu yang menghalanginya. Pada saat ini, tidak jauh dari keluarga Gelombang, seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di mobil mewah ke keluarga Gelombang. Kakak 18, pergi bermain dengan Tianqin lebih sering di masa depan. Wei Sakura, kamu sangat aneh hari ini. Kenapa kamu terus menyuruhku pergi mencari Tianqin lebih sering? Apakah aku punya saingan? Meskipun ada beberapa pangeran di negara kaca yang mengejar Tianqin, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki istri dan ingin menikahinya sebagai selir, atau tidak terlalu berbakat. Hanya aku, Wei Mengbing, yang paling cocok dengannya. Perbedaan usia di antara kita kurang dari 10 tahun. Kita cukup tampan dalam penampilan. Dan kita belum menikah. Aku tidak percaya ada orang lain yang layak menjadiku. Hahaha. Kakak 18. Singkatnya, kamu pergi saja dan bermain dengannya lebih banyak dan memupuk hubunganmu. Wei Sakura memposting. Tentu saja dia akan mengatakannya karena Omi muncul dan Long Tianqin juga mengungkapkan bahwa dia menyukai Omi. Setelah Omi selesai menyikat gigi dan mencuci wajahnya, dia baru saja membawa Samira ke paviliun. Long Tianya dan Long Tianqin masih di paviliun itu. Tetapi ada dua orang lagi di paviliun. Satu adalah Putri Wei Sakura dan yang lainnya adalah pria berpakaian cantik. Long Tianya melihat Omi dan Samira datang. Sibuk memperkenalkan. Omi, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Putri Wei Sakura dari Kerajaan Liuli. Ini adalah Pangeran 18 Wei Mengbing. Wei Mengbing juga seorang siswa internasional di Star Ocean Academy. Dan, pergi ke Star Ocean Academy. Lulus hanya dalam 3 tahun. Adalah seorang jenius yang luar biasa. Dan sekarang sudah berada di lapisan puncak kesempurnaan agung bawaan. Setengah kaki menjadi satu kesatuan. Omi menganggukkan kepalanya untuk memberi hormat. Temui Putri Wei Sakura dan Yang Mulia. Pangeran ke-18. Lang Tianya sibuk memperkenalkan Pangeran 18 dan Wei Sakura. Putri Wei Sakura. Yang Mulia Pangeran 18. Ini Omi. Dia juga baru saja lulus dari Akademi Star Ocean. Dan Omi adalah yang tercepat untuk lulus dalam sejarah Akademi Star Ocean. Oh ya, seberapa cepatnya? Tidak bisakah itu lebih pendek dari 3 tahunku? Wei Mengbing sedikit kesal saat dia mendengar penghormatan besar untuk Omi dari nada suara Wanderlust. Di sini, dia adalah seorang pangeran. Dan dia hanya bisa dihormati. Tidak ada orang lain. Long Tianya berkata dalam hatinya. 3 tahun kelulusanmu tidak berarti apa-apa. Orang-orang Omi 3 bulan atau kurang. Oh, Yang Mulia ke-18. Anda minum teh. Lang Tianya tidak terus mengatakan. Sudah melihat bahwa dia kesal. Jika dia menggembar-gemborkan betapa kuatnya Omi, saya khawatir itu akan menyebabkan lebih banyak ketidaksenangan. Dia masih memiliki titik penglihatan ini. Namun, Wei Mengbing berdiri dan berkata, tidak ada lagi teh. Hari ini saya di sini untuk mengundang Tianqin untuk pergi berburu bersama kami. Tianya, karena Anda juga kembali. Mari kita pergi bersama. Ini, aku tidak akan pergi bersama. Kamu dan Tianqin akan pergi bersama. Long Tianqin sibuk berkata, saudaraku, kamu juga pergi bersama. Ada banyak orang yang hidup. Omi, Samira, kamu juga pergi bersama. Pergi. Ayo semua pergi berburu bersama. Pada saat ini, mata Wei Mengbing sangat berbisa saat dia melihat Omi. Dia ingin melihat apakah Omi benar-benar sangat sadar diri. Jika dia bisa, tentu saja dia ingin pergi berburu sendirian dengan Long Tianqin. Dia hanya siap membawa Wei Sakura dan yang lainnya jika dia benar-benar tidak bisa. Tetapi bahkan jika dia membawa Wei Sakura dan yang lainnya, bukan putaran Omi. Jika Omi begitu kurang penglihatan, maka jangan salahkan dia karena kesadaran kasar. Semua orang memandang Omi. Dan paviliun itu sunyi. Long Tianqin memandang Omi dengan penuh doa. Omi awalnya tidak ingin pergi. Tapi, melihat Long Tianqin menatapnya dengan mata berdoa, Omi agak enggan menolak. Meskipun dia tidak menyukai Long Tianqin ini, tetapi, setidaknya, dia memiliki kesan yang cukup baik tentangnya. Mengenai Pangeran Wei Mengbing itu, hehe, Omi tidak berpikir sama sekali. Omi mengangguk dan berkata, bagus, kalau begitu ayo bermain bersama. Ketika Omi mengatakan untuk pergi bermain bersama, Wei Mengbing tiba-tiba marah. Omi sebenarnya sangat tidak peka sehingga dia benar-benar setuju untuk pergi bersama. Putri Wei Cherry sibuk berkata, aku tidak akan pergi bersama. Kalian pergi dan bermain. Lang Tianya diam-diam menghela nafas dan juga berkata, aku juga tidak akan pergi. Long Tianya berharap dia juga tidak akan pergi.
Dan Omi akan mengubah pikirannya dan tidak pergi juga. Lalu membiarkan saudaranya seumuran dan Wei Mengbing pergi sendirian. Wei Mengbing tersenyum. Mengapa kamu tidak pergi? Bukankah kita setuju untuk pergi bersama untuk bersenang-senang? Oh, aku masih punya hal-hal yang harus dilakukan. Saya juga memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Saya baru saja kembali dari Star Ocean Academy. Saya memiliki beberapa hal untuk ditangani. Wei Mengbing memandang Samira di belakang Omi dan bertanya, "Bagaimana kabarmu, cantik ini?" "Ayo, aku tidak akan pergi." Samira menggelengkan kepalanya. Wei Mengbing mengamati Omi lagi dan bertanya, "Mereka tidak akan pergi. Apakah kamu masih pergi bersama mereka sekarang?" Long Tianqin menekankan di dalam. Sulit dia untuk tidak sendirian dengan Wei Mengbing ketika semua orang di sekitarnya mempengaruhinya bersamanya. Namun, Omi masih tampak seperti dia sangat tidak tertarik, mengangguk dan tersenyum. "Mari kita melupakan mereka tidak pergi. Ayo pergi berburu untuk kita bertiga. Long Tianqin, kita akan segera pergi setelah aku sarapan." "Baiklah. Jangan terburu-buru. Kami akan menunggumu." Long Tianqin sibuk. Dia tidak berpikir bahwa Omi benar-benar berani pergi bersama dalam situasi ini. Mungkinkah Omi melihat arti doa di matanya? Jika demikian, maka Omi terlalu berarti untuk merasa takut bahkan Pangeran 18-11 dari kerajaan Glaze demi doa-doanya. Berpikir seperti ini, hati Long Tianqin bahkan lebih dipenuhi dengan kasih sayang untuk Omi. Pada saat ini, tinju Wei Mengbing terkepal sangat erat. Omi ini terlalu tidak sensitif. Karena dia sangat tidak sensitif, maka jangan salahkan dia karena isyarat kasar. Ketika dia tiba di tempat berburu, jangan salahkan dia karena menghancurkannya. Hati Wei Mengbing sudah membunuh Omi. Omi merasakan niat membunuhnya sekaligus. Tapi Omi sama sekali tidak memperhatikan. Putri Wei Sakura melihat bahwa Omi harus pergi. Dan tidak mungkin lagi bagi mereka untuk sendirian. Jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, "Kalau begitu aku akan pergi juga." Lang Tianya juga sibuk berkata, "Ya, aku akan pergi juga. Karena semua orang sangat elegan. Aku tidak ingin merusak suasana hati semua orang yang elegan. Samira, kamu akan pergi bersamaku." Samira memandang Omi dan menenangkan kepalanya. "Aku tidak akan pergi." Samira membawa Tai Suxin bersamanya. Jadi tentu saja dia tidak bisa berlarian. Dan berlian hitam masih ada di klan Lang ini, setidaknya. Wei Mengbing bingung. Dalam hati berkata, "Omi, jika kamu ingin datang begitu buruk, maka aku akan membiarkanmu mati." Wanderlust memandang Omi dan menghela napas. Wanderlust pasti melihat sorot mata Pangeran 18-11. Agar tidak menimbulkan masalah, dia harus pergi. Saya yakin Wei Sakura berarti hal yang sama. Omi berkata, "Kalau begitu kalian menungguku. Aku akan pergi sarapan dulu." "Oke, jangan terburu-buru. Kami akan menunggumu." Long Tianqin sedang sibuk. Omi segera meninggalkan paviliun bersama Samira dan pergi. Dipimpin oleh seorang pelayan. Untuk sarapan. Samira mencaci. "Hei, kenapa kamu begitu buta? Jelas bahwa Wei Mengbing ingin mengejar Long Tianqin. Bola lampu macam apa yang kamu ikuti untuk pergi sebagai tidak memungkinkan kamu melihat bahwa Long Tianya dan putri itu tidak akan pergi." Don Zixon tertawa. "Potong. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Tapi aku masih pergi." "Kenapa? Kupikir kau bilang kau tidak suka Long Ines. Apa gunanya pergi jika Anda tidak menyukainya?" Omi berkata, "Memang benar bahwa saya tidak menyukainya. Tetapi itu tidak berarti saya memiliki kesan buruk padanya. Long Tianqin adalah orang yang cukup baik. Dia menjelaskan bahwa dia tidak menyukai Wei Mengbing. Tetapi karena identitas Pangeran Wei Mengbing dan penampilan Putri Wei Sakura, tidak mudah untuk menolak. Dia melihat dengan mata tertidur. Tentu saja aku harus mengatakan ya. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk sendirian." Samira berkata, "Sayangnya, kamu benar-benar orang yang berguna. Aku jamin jika kamu benar-benar pergi, Wei Mengbing pasti tidak akan memberikan wajah yang baik. Dan bahkan mungkin membuat langkah rahasiamu di tempat berburu." Omi tertawa jijik. "Dengan kekuatanku hari ini, aku masih takut dia berada di puncak kesempurnaan agung bawaan. Jangan lupa bahwa itu Anda sendiri berada di puncak kesempurnaan besar bawaan. Dan dalam hal alam, Anda sama. Bagaimana jika Wei Mengbing itu juga super kuat? Sama sepertimu." Aku tidak percaya." Omi masih tidak berpikir serius. Dia harus pergi berburu bersama. Jika Wei Mengbing benar-benar berani menaruh tangan rahasia pada Omi,
Maka jangan salahkan Omi karena tidak menghormati statusnya sebagai pangeran suatu negara. Namun, baik Long Tiannya dan Putri Wei Sakura pergi bersamanya. Saya khawatir dia tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika dia mau. Kita akan lihat kemudian. Selama dia tidak meninggalkan mereka sendirian, Omi telah mencapai tujuannya. Omi perlahan dan perlahan makan sarapan bersama Samira. Kamu cepat makan. Mereka semua menunggu dengan cemas. Samira mendesak. Omi. Namun, tetap lambat dan tersenyum. Mengapa saya harus mengemudi? Saya hanya ingin membuat pangeran anjing itu menunggu. Setidaknya saya yakin Long Tianqin dapat menyetujui menunggu saya untuk waktu yang lama. Itu sudah cukup. Saya tidak peduli apa yang dimaksud orang lain. Saya tidak peduli apa yang mereka lakukan. Jika pangeran anjing itu tidak bisa menunggu, dia tidak bisa pergi ah. Hahaha. Samira teringat. Omi dulu berada di Kekaisaran Yan Huang. Ketika berhadapan dengan Kekaisaran Yan Huang, dia bahkan bukan Tugi ah ini. Kenapa dia Tugi di depan pangeran kerajaan Liuli? Di paviliun itu sebelumnya. Benar saja. Wei Mengbing sedang menunggu untuk melompat dari dinding. Penglihatannya kurang bagus. Omi baik-baik saja. Dia pergi sarapan. Tetapi dia belum kembali setelah setengah jam. Sepertinya dia tidak ingin pergi. Kalau begitu, ayo pergi sendiri. Kata Wei Mengbing. Long Tianqin sibuk. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kami bilang kami akan menunggunya. Tapi dia sudah pergi begitu lama. Ini hanya setengah jam. Tidak apa-apa. Mungkin dia memiliki nafsu makan yang besar dan makan banyak. Jadi dia lambat. Mari kita luangkan waktu kita menunggu. Kata Long Tianqin. Wei Mengbing tidak berdaya. Tetapi rasa kebencian dan kebencian terhadap Omi berada di lebih dari satu tingkat. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.